dimasukkan ke dalam bintang-bintang pemain film yang sudah ya begitulah. Dan ketika dia ini melihat ke bawah, dia itu melihat ada kaki seseorang di sana. Lalu sosok tadi yang dilihat sama Lisa siapa? Itu bukan Rose. Kalau bukan Rose, itu siapa dong? Annyeonghaseyo jengedul, user Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang momen-momen mengerikan yang pernah terjadi dalam industri music K-pop. Apa aja sih momen-momennya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dunia K-pop memang tidak seindah seperti yang kita lihat. Di dalamnya juga banyak banget misteri-misteri dan juga sisi kelamnya. Salah satunya adalah tentang berbagai momen yang mengerikan pernah terjadi sama idolnya. Dan kalau kita mengalami hal tersebut, mungkin kita juga akan menjadi trauma ya. Lalu, momen-momen mengerikan apa aja sih yang pernah terjadi sama idol K-pop? Momen yang pertama adalah tentang kamera tersembunyi dan juga konten deepfake. Beberapa waktu sebelumnya atau di tahun lalu, ada foto-foto yang beredar di dunia maya yang memperlihatkan salah satu member dari girl group K-pop Momoland yaitu Nancy telah membuka baju, dan juga ini membuat agensi dari Momoland yaitu MLD Entertainment mengambil tindakan hukum. Nah, menurut MLD sendiri, foto-foto terlarang yang menampilkan penyanyi berusia 20 tahunan itu telah dimanipulasi sebelum beredar di internet tanpa sepengetahuannya. Perusahaan juga bekerja sama dengan pengacaranya untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Selain itu, Nancy juga di sini merasa tertekan melihat foto yang telah diedit dan juga disebarkan di sosial media. Tentu siapa sih yang nggak tertekan gitu ya guys? Bagaimana kalau ada orang percaya bahwa oh itu memang Nancy, oh itu memang tubuh dari Nancy, padahal sebenarnya itu bukan tubuh dari Nancy. Parah juga ya kan, harga diri seorang wanita itu loh guys. Di saat foto-foto, maaf nih, bagian-bagian terlarangnya ke-expose, tentu ini sudah menjadi hal yang benar-benar bermasalah untuk mereka, karena itu merupakan harga diri mereka. Adapun foto dan video yang diambil secara ilegal yang menunjukkan wanita dalam situasi yang mungkin agak sudah terlarang, ini dikenal sebagai molka. Molka sendiri merupakan masalah serius di Korea Selatan. Nah, sebuah molka epidemi itu telah dipicu dengan adanya kamera tersembunyi, dan biasanya kamera tersembunyi ini ditempatkan di berbagai spot-spot yang juga pastinya tersembunyi dan juga jarang diketahui. Mulai dari toilet-toilet di mall ataupun toilet umum lainnya, lalu juga ditempatkan di hotel, kamar ganti, dan berbagai tempat-tempat lainnya yang sering kali digunakan untuk mengganti pakaian dan juga berbagai kegiatan pribadi lainnya. Seiring dengan adanya molka, bintang K-pop juga kerap kali menjadi korban dengan adanya teknologi. Salah satu teknologi yang membuat idol K-pop menjadi korban adalah deepfake. Mungkin banyak orang mengira bahwa deepfake ini merupakan sebuah teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan umat manusia. Mungkin kalau ada yang nggak bisa berperan dalam drama tersebut dikarenakan dia sakit, kan nanti bisa pakai pemeran pengganti dan nanti wajahnya bisa digantikan dengan artis tersebut. Lalu ada juga yang untuk hepan-hepan, itu sebenarnya masih dapat diterima. Tapi di sini ada beberapa kegiatan yang sudah merujuk kepada yang namanya pelecehan terhadap seorang idol K-pop. Kalian tahu nggak cinggu? Ada banyak loh idol K-pop yang diubah wajahnya, terutama idol K-pop wanita sih yang paling sering. Jadi wajah-wajah mereka nanti akan diubah dan juga dimasukkan ke dalam bintang-bintang pemain film yang sudah ya begitulah. Di sini ada seorang netizen yang telah melakukan research terhadap deepfake di situs yang jadi pada awalnya dia itu mencari idol pria, salah satunya adalah BTS, karena BTS juga merupakan populer gitu ya kan. Pasti nanti ada loh yang mau membuat deepfake yang menggunakan foto-foto dari member BTS. Tapi setelah di searching itu nggak ada. Nah, di sini dia itu justru mendapatkan rekomendasi dari video idol K-pop lainnya. Kalian tahu nggak siapa saja nih idol K-pop yang menjadi korban dengan adanya deepfake? Idol K-pop itu antara lain ada Jennie Blackpink, hingga ada juga Luda dari Cosmic Girls. Tentu masalah seperti ini sudah tidak dapat dianggap remeh ataupun cuma untuk hiburan semata ya. Bayangkan loh guys, idol K-pop yang wajahnya ini ditempatkan di maaf sebesar-besarnya kepada orang-orang yang memainkan film seperti itu gitu ya kan. Jadi nggak heran kalau banyak dari netizen Korea yang pada saat itu mendukung petisi untuk memboikot teknologi deepfake. Dan momen yang kedua adalah Wendy yang terjatuh. Sebelumnya dilaporkan bahwa Wendy telah diinstruksikan untuk menuju platform di atas panggung. Tetapi tangga yang seharusnya dia turuni hilang dan tidak ada penanda panggung yang bisa dia lihat dalam kegelapan. Penggemar Red Velvet sejak itu membuat account @releaseapology di Twitter, di mana juga diklaim ada polisi dari Korea yang melakukan penyelidikan terhadap
kejadian tersebut. Akun Twitter ini juga mengatakan, laporan kegiatan tim dari RA SBS minggu lalu, kami mengajukan petisi ke berbagai otoritas Korea. Kantor distrik Guro atau pemerintah lokal yang mengelola GS Dome itu juga sudah menyelidiki apakah SBS memang melanggar rencana kesiapsiagaan bencana yang awalnya diajukan oleh SBS ke kantor distrik. Polisi Korea juga kemudian menyelidiki insiden di bawah tuduhan kelalaian yang menyebabkan cedera tubuh yang parah. Lalu SBS juga pernah mengeluarkan pernyataan maaf kepada Wendy dan Red Velvet setelah cedera dengan mengatakan, kami ingin meminta maaf sekali lagi terkait SBS Gayo Daejeon 2019. Selama latihan untuk Gayo Daejeon pada tanggal 25 Desember, sebuah kecelakaan yang tidak menguntungkan terjadi. SBS ingin sekali lagi dengan tulus meminta maaf kepada Wendy Red Velvet yang terluka, serta keluarganya, anggota Red Velvet, dan juga penggemar. Dan Cinggu, pada saat itu kalian tahu nggak apa yang dialami oleh Wendy? Wendy itu menderita luka yang cukup parah, terutama di bagian wajah, panggul, dan juga pergelangan tangannya. Banyak banget kan? Lalu pihak SBS kemudian mengatakan kayak gini, aku bacain ya bagaimana pernyataan dari mereka. Nah, tepat setelah kecelakaan itu terjadi pada tanggal 25 Desember, staf sudah memblokir area tersebut dan juga memanggil layanan darurat sehingga Wendy dapat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Kami juga telah memulai penyelidikan internal untuk memahami detail pasti dari kecelakaan itu, dan setelah kami sepenuhnya memahami penyebabnya, kami nanti akan lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa kecelakaan seperti itu tidak terjadi lagi. Dan Cinggu, akibat hal ini, Wendy juga sempat vakum dari dunia hiburan untuk waktu yang lama karena dia juga harus beristirahat secara total untuk menyembuhkan cedera-cedera yang telah dialami. Dan untuk sekarang kita sebagai penggemar cukup lega karena kita sudah melihat Wendy kembali dengan kondisi yang sehat. Namun kejadian itu juga tetap menjadi trauma baik untuk Wendy, member dari Red Velvet, dan juga kita sebagai penggemar. Apalagi pada saat itu Red Velvet juga comeback dengan Psycho. Kalian tuh pasti tahu bahwa Psycho ini menjadi salah satu single dari Red Velvet yang sangat-sangat sukses. Dan kita juga sudah sangat menantikan bagaimana performance untuk Red Velvet dengan membawakan lagu Psycho komplit dengan 5 orang member. Tapi dikarenakan kalian itu Wendy cedera, dan kita juga sebagai penggemar sangat khawatir pada saat itu dan harus menunggu waktu yang lama untuk melihat Red Velvet comeback lagi. Dan juga sekarang kita akan masuk kejadian yang ketiga. Ini menurut aku adalah kejadian yang paling creepy dan juga ngebuat aku sebagai orang yang membaca ceritanya aja itu menjadi ngeri dan juga trauma. Jujur, ini aku yang baca aja trauma guys. Apalagi si idolnya yang mengalami kejadian tersebut. Jadi perlu kalian tahu bahwa ada seorang idol namanya adalah Jaejong. Jaejong dari JYG ini merupakan salah satu idol yang memiliki nama yang sangat besar, terutama untuk K-pop generasi kedua. Dan dia juga merupakan salah satu member dari TVXQ. Namun pada akhirnya dia bersama dengan dua member lainnya itu akan keluar dari TVXQ dan juga SM Entertainment. Dan akhirnya mereka ini memulai debutnya kembali di agensi yang baru. Oke, untuk Jaejong sendiri, ini pernah tampil dalam sebuah program. Nama programnya adalah Nighttime Workshop. Jadi di sana dia itu menjadi pembawa acara khusus dan dia juga telah menceritakan bagaimana pengalamannya berhadapan dengan Saseng selama 12 tahun lebih. Wow. Dia bercerita bahwa dulu ketika dia biasa berpromosi dalam sebuah grup, para Saseng akan datang ke rumah mereka sepanjang waktu. Nah, Saseng ini kemudian akan mengirimi foto ruang tamu, kamar tidur, dan bahkan dapurnya juga kena foto sama Saseng. Yang seremnya adalah dirinya juga ada di foto itu. Dia juga nggak tahu bagaimana Saseng itu bisa tahu tempat lokasi mereka dan bahkan tahu juga nomor telepon dari Jaejong. Dan ketika Kim Jaejong mulai tinggal sendirian di sebuah apartemen, ada seorang Saseng pindah ke gedung di seberang jalan darinya di lantai yang sama dan terus-menerus mengawasinya. Kim Jaejong juga menjelaskan bahwa alasan dia pindah rumah adalah karena dia suka balkon di rumah tersebut. Namun karena ada si Saseng, dia nggak pernah ada di balkon itu, padahal itu adalah favoritnya guys. Karena dia juga takut terus diawasi oleh si Saseng itu. Dia juga mempertimbangkan apakah dia ini harus pindah dari rumah itu. Dan ya pada akhirnya ada sebuah insiden yang terjadi dan ini juga cukup creepy sih. Pada larut malam, dia mendengar ada bel pintu berdering. Dia juga memeriksa intercom, tapi nggak ada orang di sana. Jadi dia juga kembali ke dalam kamar, lalu bel pintu berdering lagi. Dia juga memeriksa intercom lagi, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia juga mulai takut, jadi dia membuka pintu dan melihat keluar. Tapi Cinggu, pintunya itu hanya terbuka, lebarnya itu sekitar 30 cm. Dan ketika dia ini melihat ke bawah, dia itu melihat ada kaki seseorang di sana. Dia juga menjadi sangat takut sehingga dia pun langsung memilih untuk menutup pintu. Dan setelah dia membuka pintunya lagi, cilumba, nggak ada orangnya. Kemana nih orangnya? Kok pada menghilang sih? Namun kemudian dia di sini bisa mendengar ada suara langkah kaki gitu ya kan di tangga. Jadi dia pun berlari dengan kencang untuk mengejar orang tersebut. Dan setelah ditangkap, nah ketahuan kamu kan, udah ketangkep nih sama Jaejong. Habis itu dia bertanya nih dalam dirinya, dalam hatinya,
ini bener nggak ya Saseng? Ya udah aku panggil polisi aja. Dan pada akhirnya Jejong ini nelpon polisi dong. Dan kalian tahu nggak? Setelah polisi datang, polisinya bilang apa? Jejong, ini kan tes kamu. Kalau kamu dikunjungi sama penggemar, ya udah jangan kaget gitu dong. Jadi jangan laporin ke polisi ya. Jejong, kamu itu berpikiran sempit deh. Gitu guys, polisinya bilang. Habis itu polisinya go. Aku kayak berpikir, waduh, emang kalau kita sebagai seorang artis ataupun idol K-pop, kalau ada orang atau penggemar yang mengunjungi rumah kita dan juga membuat kita menjadi kayak takut dan juga terus meneror kita dengan cara seperti itu, masih dapat diterima ya? Nggak ada tindakan yang lain gitu? Aneh juga ya Jenggu. Dan beberapa hari kemudian ada lelucon bel pintu yang sama terjadi lagi dan Kim Jejong menebak bahwa itu adalah orang yang sama yang kembali. Hal serupa juga terjadi di hari lain, tetapi kali ini ada seseorang dengan keras menggoyangkan knop pintu alih-alih membunyikan bel pintu. Dia juga menceritakan bahwa dia harus pindah rumah setiap 2 tahun dan harus sering membeli mobil baru karena Saseng selalu tahu tentang mobil barunya dan mengikutinya kemana-mana. Dia juga menceritakan kisah lain yang mungkin sih tidak ada hubungannya ya dengan Saseng. Jadi pada saat itu dia ini kayak memesan sebuah ayam gitu ya kan. Dan biasanya kalau pesan-pesanan itu kan langsung delivery. Udah nonton nggak film Korea? Ya seperti itulah guys kurang lebih. Jadi nanti akan ada orang yang nganter pesanan dari Jejong. Dan pada saat itu orangnya kayak menunjukkan tingkah-tingkah yang kayak psycho. Jadi pada saat itu Jejong bilang, ini berapa nih bayarnya gitu. Habis itu yang nganter bilang, kamu kenal aku nggak? Habis itu Jejong pun bertanya dong, emang kamu siapa ya? Lalu orang ini kembali menjawab kayak gini guys, kamu benar-benar nggak kenal sama aku. Jejong bilang sekali lagi, aku nggak kenal sama kamu. Dan kemudian si Koreanya juga mungkin udah dibayar gitu ya kan. Habis itu dia masuk ke lift. Dan cinggu kalian tahu nggak sih adegan-adegan di film yang creepy gitu? Sebelum pintu liftnya menutup, dia itu berkata nih sama si Jejong, kenapa kamu melakukan ini? Sambil menyeringai. Aduh, kayak serem gitu nggak sih? Jujur aku kalau jadi Jejong serem nih guys. Ini sumpah creepy banget gitu ya kan. Kayak bener-bener psycho gitu nggak sih? Habis itu si Jejong ini nelpon dong yang sama restorannya. Dia juga menyampaikan tentang si kurir dan juga menanya informasi tentang kurir tersebut. Habis itu yang punya restoran bilang bahwa orang yang tadi nganter makanan ke Jejong ini itu sudah berhenti. Tadi aja udah berhenti guys. Kim Jejong juga berbagi cerita terakhirnya saat dia tinggal di apartemen lantai dasar. Apartemennya itu berada di sebelah taman khusus penghuni gedung. Dan suatu hari dia ini mendengar ada seseorang yang kayak mengetuk berulang kali di jendelanya yang mengarah ke taman. Dia juga berpikir bahwa kurir aneh itu mungkin telah datang lagi. Jadi dia juga mengambil sebuah kayak kayu gitu yang dia punya di rumah dan pergi untuk memeriksanya. Tetapi ternyata dia adalah Saseng yang berasal dari luar negeri. Dan pada akhirnya hal-hal mengerikan yang pernah terjadi sama Jejong itu sudah tidak terjadi lagi. Dan sekarang dirinya juga tidak bergerak ataupun pindah rumah lagi. Dan kemudian dia juga telah menjual semua mobilnya. Dan Cinggu untuk cerita terakhir ini datanya dari Lisa Blackpink yang pernah ketindihan roh halus. Aduh serem banget ya. Nah Cinggu ada pengalaman menyeramkan, itu datanya dari Lisa dan Jisoo Blackpink. Keduanya mengaku mengalami beberapa kejadian aneh, terlebih setelah Jisoo bercerita tentang mimpi buruknya pada Lisa. Nah dalam sebuah video live Blackpink, Lisa bercerita kalau suatu hari ia sempat main ponsel di kamar Jisoo saat Jisoo sedang mandi. Saat itulah dia itu melihat ada seseorang yang berjalan ke ruang tamu. Lisa pada awalnya mengira bahwa itu mungkin adalah Rose, karena kamar Rose ini berada tepat di samping kamarnya Jisoo. Nah Lisa kan penasaran, dia pun berkata, Cheonga, kamu mau kemana? Itu kamu kan? Namun Cinggu, Lisa ini kemudian dibuat kayak takjub atau shock gitu, karena suara Rose ini terdengar dari arah berlawanan. Alias, suara Rose ini datanya dari kamarnya Rose sendiri. Lalu sosok tadi yang dilihat sama Lisa siapa? Itu bukan Rose. Kalau bukan Rose, itu siapa dong? Lisa pun akhirnya menceritakan hal ini pada Jisoo dan keesokan harinya Lisa justru mengalami sleep paralysis atau yang biasa dikenal dengan sebutan ketindihan. Sama sekali tak bisa bergerak, Lisa yang saat itu juga sudah membuka matanya sangat ketakutan karena melihat sosok seorang pria yang sedang duduk di atas ranjangnya. Jujur membaca cerita Lisa ini ngebuat aku merinding loh. Dia udah bisa ngelihat ada sosok prianya. Aku aja yang sering ketindihan gitu ya kan, aku nggak pernah sih ngeliat sosok. Kemarin aku sempat ketindihan guys, jujur itu ngebuat aku kayak bener-bener takut juga. Aduh sumpah susah banget bangun dari yang namanya ketindihan. Mungkin ada dari kalian yang punya cerita ketindihan, langsung bagi-bagi aja sama kita di kolom komentar. Oke Cinggu, cerita dari Lisa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan, nanti kita bahas di part kedua ya. See you next time, di video berikutnya aku mohon maaf kalau ada salah di dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.